Hola, selamat datang kembali di segmen Uduk Ungkap Produk. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian nonton video ini. Sebagaimana yang kalian lihat barusan, pada video kali ini gue akan mengungkap sebuah produk dari brand Eiger, yaitu Eiger Streamline 35 liter. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih untuk partner gue yang udah meminjamkan carrier-nya untuk gue ungkap pada kesempatan kali ini. Sekilas info, untuk carrier ini ada dua jenis, yaitu sama serinya Streamline, tapi yang bikin beda dia dari kapasitasnya. Jadi seperti yang gue ungkap produk kali ini, yaitu serinya 35 liter dan juga ada yang lebih besar 45 liter gitu. Untuk varian warna dia ada dua, ada warna pink dan juga ada warna light green ya, light green atau grey bisa dibilang, karena ini warnanya grey. Dan yang gue ungkap kali ini warnanya grey. Resletingnya semuanya yang ada di carrier ini sudah menggunakan YKK zipper ya. Jadi udah enak banget buka tutupnya. Sayang sekali carrier ini belum dilengkapi dengan cover bag ya. Jadi dia nggak ada pocket untuk cover bag juga ya, sayang sekali gitu. Jadi dia belum include. Jadi kalau kalian yang mau melindungi carrier kalian nanti, khususnya untuk seri Streamline ini, kalian membelinya terpisah untuk cover bagnya begitu. Langsung aja kita sikat dari materialnya. Jadi untuk keseluruhan material yang digunakan dari carrier ini yaitu polyester 600D ya, atau 600 denier gitu. Dan untuk fiturnya langsung aja kita sikat dari bagian atas dulu. Untuk di bagian top plate-nya sini, dia terhubung dengan buckle ke bagian depan itu cuma satu. Biasanya kan carrier itu dua ya, kiri dan kanan di sini, tapi ini satu karena dia kapasitasnya kecil gitu. Dan di bagian depan sini ada logo Eiger dengan warna light green-nya. Di bagian belakang juga ada emblem Eiger-nya kecil di sini. Dan juga ada resleting YKK zipper dengan warna light green ya. Bukannya enak banget nih. Set. Ada kompartemen juga di bagian atas. Enggak gede-gede banget sih, tapi ya cukup lah untuk cover bag, jas hujan, P3K kayaknya cukup. Tapi nggak cukup sih kalau flashlight cukup, tapi flashlight doang, nggak bisa yang lain gitu. Headlamp juga masuk nih kayaknya nih. Dan juga di sini dalam kompartemen bagian top lid-nya ini dia ada hook ya, untuk kalian menyimpan kunci-kunci biar nggak berceceran atau hilang. Di sini ada hooknya berwarna orange. Dan juga karena ini kapasitasnya kecil, tidak ada plus-plusan, jadi di bagian belakang ini dia fix ya, nggak bisa di-adjust. Jadi yang di-adjust bagian depannya aja. Jadi kalau kalian packingnya agak sedikit berlebihan, karena dia nggak bisa berlebihan banget ya, sedikit berlebihan karena nggak bisa di-up, jadinya dia nganga kepalanya, nganga begini gitu. Mengakalinya itu dengan kalian menutupi dengan cover bag yang kalian beli terpisah begitu. Jadi itu aja untuk bagian top lid-nya, nggak ada apa-apa lagi. Di bagian dalam top lid-nya juga nggak ada kompartemen apa-apa, polos begini saja. Jadi seperti itu untuk bagian top lid-nya. Kita ke bagian depan ya. Di bagian depan ini ada nama serinya Streamline dengan kapasitasnya 35 liter di bagian sini. Lalu ada bakal juga yang tadi terhubung ke bagian top lid ya, satu aja. Lalu di sini ada aksen tali webbing ya. Di sini 1, 2, 3 loop kiri kanan, jadi total 6. Dan juga dihiasi dengan loop juga ini dengan tali fleksibel ya, ini bisa melar untuk tracking pole atau juga ice axe ya. Tapi ice axe kayaknya nggak mungkin sih, karena ke gunung es kalau carrier kecil ini nggak mungkin juga sih.
kurang, jadi tracking pole lah paling. Terhubung ke bagian bawahnya untuk kaki tracking pole-nya di sini berwarna light green, kiri dan kanan sepasang. Di bagian bawah biasanya ada pocket untuk cover bag. Di sini nggak ada karena dia belum include gitu. Bagian tengahnya seperti itu. Kita lanjut ke bagian samping ya, samping kiri. Di bagian samping kiri di sini dia polos, nggak ada kompartemen apapun selain kompartemen untuk air minum. Dan bahannya ini biasanya kan mesh ya, tapi kalau ini dia tuh bahannya sama, satu kesatuan, dia polyester 600 denier tadi. Dilengkapi dengan 2 buckle adjustable, tapi nggak bisa dilepas. Biasanya yang klik bisa dilepas kan, yang atasnya. Ini nggak bisa, dua-duanya sama karena kapasitasnya kecil. Di strapnya ini dia di tali webbingnya ini dia dilengkapi dengan karet ya, biar lebih rapih. Kalau carrier letter juga ada beberapa tuh di bagian bawah dia ada. Kalau ini hampir semuanya sih ada dia, biar lebih rapih ya. Tapi makin lama ini pasti melar dia, jadi kalau udah melar dia jelek gitu kan, nggak kepake juga percuma. Jadi nanti paling dilepas sih sama partner gua. Di bagian kiri seperti itu, di bagian kanan juga sama, nggak ada perbedaan. Dan juga sayang sekali di bagian sampingnya dia nggak ada untuk akses water bladder ya, karena di dalamnya juga nanti kita bahas ada kompartemen untuk water bladder apa enggaknya gitu. Top lid udah, depan udah, samping kiri kanan udah. Lanjut aja kita ke bagian dalam ya, kompartemen utamanya. Nah, untuk membuka kompartemen utamanya ini karena dia fix ya bagian top lidnya, jadi kalau dibuka gini nggak bisa, dia langsung balik lagi karena ada karet di sini. Jadi langsung aja kita lipat, jadi harus dilipat baru aman bukanya gitu. Dan di sini nggak ada tali pengaman lagi untuk pengencang. Biasanya di sini ada tali yang ada bakalnya juga tuh, klik gitu buat ngamanin. Tapi di sini nggak ada karena kapasitasnya kecil. Di sini ada bukaan serut ya, umum, tapi cuma satu, biasanya 2. Kita buka aja. Nah, di bagian sini terlihat ada tag dari Eiger, ya tag standar lah cara pencucian, dan juga ada kode-kodenya, nomor serinya mungkin. Di sini ada resletingnya kakak juga yang bisa dibuka. Untuk kompartemen frame-nya di sini single frame ya. Kalau Deter kan dia frame-nya kotak plus silang ya, jadi kotak juga, silang juga dia. Kalau ini dia satu aja di tengah frame-nya gitu. Dan ini juga bisa jadi kompartemen rahasia gitu. Bisa ya. Dan ke dalamnya ngeplong aja, nggak ada apapun di sini, nggak ada pembatas atau nggak ada sekat, karena kan nggak ada easy access bagian bawah, jadi ngeplong aja langsung gitu. Untuk bagian kompartemen utamanya seperti itu. Langsung aja kita ke bagian yang paling penting ya, paling sensitif nih buat pengguna, yaitu back system. Back system yang digunakan di carrier ini Eiger menamakan dengan Fit Like ya. Jadi ada 2 busa di bagian punggung dan 1 busa di bagian pinggul belakang ya. Gitu. Di sini dia ada loop ya. Loop atau memang loop lah buat gantungan, buat ngegantung carrier ini ketika tidak dipakai. Lalu di sini ada adjustable shoulder strap bagian atas dan juga bagian bawah. Tapi karena webbingnya ini dia agak sedikit kaku ya, jadi agak susah nariknya gitu. Lalu di sini dia ada aksen untuk selang water bladder karena nggak ada kompartemen, dan juga akses untuk water bladdernya. Jadi di sini paling difungsikan untuk aksesoris seperti karabiner atau lonceng-loncengan atau apapun terserah kalian. Di sini ada logo Eiger juga dengan warna light green tadi. Dan di sini ada tali untuk dada, tali dadanya bisa di-adjust juga dia naik dan turun. Cuma karena webbingnya tadi kaku jadi agak susah.
Dan di sini di bakalnya juga dia dilengkapi dengan fluid ya untuk kebutuhan emergency, berwarna orange untuk penanda bahwa ini fluid gitu. Lalu untuk back system ya, di bagian shoulder strapnya ini dia busanya tidak terlalu tebal ya, dan juga agak keras. Kenapa? Karena kalau busanya itu tipis tapi dibikin empuk atau lembut, itu akan cepat kempes. Kalau udah kempes ketika dipakai itu langsung berasa bahan, jadinya sakit. Nah mungkin jadi alasan Eiger dibikin agak sedikit keras ya, mungkin karena itu, menyesuaikan dengan ketebalannya begitu. Di bagian punggung pun sama, tapi di sini bedanya dia agak sedikit lebih empuk ya dibanding bagian shoulder strapnya ini. Dan di bagian pinggul belakang sama seperti bagian punggung, agak sedikit lebih empuk tapi sama tipisnya begitu. Dan sini ya udah papan yang di sanggah dengan frame tadi, satu frame tadi. Lanjut kita ke bagian hip belt. Ini sangat disayangkan banget. Di bagian hip belt dia nggak ada kompartemen apa-apa cuy, nggak ada pocket, dia polos. Padahal di sini kan bisa dibikin pocket ya. Sayang banget ini. Jadi fungsinya agak sedikit hilang ya, karena ini mengingat serinya low entry dari Eiger boy. Mentang-mentang low entry jadi dihilangin beberapa fitur begitu. Di sini dia bisa di-adjust untuk bagian hip beltnya, kiri dan kanan sama. Di bagian buckle-nya di sini cukup besar, bentuknya sama seperti bagian depan tadi, depan yang terhubung dengan top lid sama, bedanya lebih besar aja ukurannya, dan talinya webbingnya pun lebih besar. Ini enak sih, lumayan berasa ngekliknya. Lalu di sini juga ada karetnya kiri dan kanan supaya lebih rapi. Dan untuk busanya dia lebih tipis boy, lebih tipis dari bagian shoulder strap ya. Dan juga karena lebih tipis jadi lebih keras boy di sini boy. Di sini lebih keras. Tapi ya lumayan lah. Eiger bisa menyesuaikan ketebalan sekian dikasih dengan kekerasan sekian gitu. Ya, jadi begitu aja untuk material dan fitur dari Eiger Streamline dengan kapasitas 35 liter ini. Lalu kita bahas untuk user experience ya. Untuk user experience-nya, partner gue ini sudah menggunakan carrier ini sebanyak 2 kali ya. Baru 2 kali dia pakai carrier ini, yaitu ke Prau dan juga Sumbing. Untuk user experience ya, terutama untuk pengalaman ketika dia menggunakan carrier ini, pertama kan ke Prau. Ketika dia di Prau, dia sempat mengeluh untuk bagian pundaknya, karena di sini shoulder strapnya kurang empuk dan juga tipis. Dia sempat mengeluh di bagian situ. Akhirnya dipaksakan aja karena mengingat Prau juga jalurnya nggak panjang dan nggak terjal-terjal banget, jadi bisa enjoy lah. Lalu di pemakaian kedua dia kan ke Sumbing ya. Di situ kan lumayan jalurnya lumayan agak sedikit lebih panjang dan juga sedikit lebih terjal ya. Di situ dia mulai merasakan kenyamanan karena bentuk dari shoulder strap dan juga frame-nya ini sudah menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya gitu. Jadi guys, mau carrier deh kayak gitu deh ya. Tapi kalau gue sih pakai deter itu sih enggak sih, langsung enak-enak aja. Mungkin harga sesuai dengan kualitas ya, karena mengingat ini lagi-lagi low entry-nya dari Eiger ya. Begitu untuk user experience-nya. Dan kayaknya setelah dari Sumbing nanti ketika dipakai lagi nih dia nggak akan mengeluh lagi sih, karena udah adaptasi, udah klop lah bisa dibilang begitu gitu. Nah untuk harga, dengan material dan juga fitur yang tadi gue sebutkan dan juga pengalaman yang sudah pernah dirasakan oleh partner gue ini ketika dia menggunakan carrier ini dibanderol dengan harga 709.000. Waktu itu gue dapat di harga segitu ya di store Eiger
Ciputat. Ya cukup segitu aja ungkap produk dari gua kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Dan untuk kalian yang belum support channel ini, kalian bisa klik like di video ini dan juga bisa subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian share video ini jika rekan-rekan kalian ada yang sedang nyari keril, khususnya untuk wanita, untuk woman series, keril apa yang cocok untuk dia gitu kan, karena sama-sama wanita dan juga mungkin dia agak sedikit ragu ya. Jadi kan kalian bisa nge-share video ini. Tadi gue juga udah menjelaskan bagian material yang digunakan, fitur apa aja yang ada di keril ini, dan juga pengalaman partner gue menggunakan keril ini begitu. Jadi cukup sekian dari gue. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Gue Haikal Star Ramadan, salam lestari, salam jabat erat.